Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Berbagi informasi update disadur dari media online Demokrasi News dengan judul mengejutkan. Pengakuan anggota Bayangkari yang 5 tahun dijual suaminya ke sesama polisi. Ferdi Sambo berani membunuh ajudannya sendiri gara-gara mendapat laporan istrinya diganggu. Aibtu AR justru sengaja menjual istri ke rekan sesama polisi. Kasus ini terbongkar setelah Aibtu AR dilaporkan istrinya MH41. Korban mengaku sudah tak mampu menerima perilaku menyimpang suaminya. Sebenarnya MH sudah mengirimkan surat pelayanan pengaduan masyarakat ke Propam Polda Jawa Timur sejak 2 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2020 silam. Dalam aduannya, MH melaporkan bahwa Aibtu AR telah membiarkan disetubuhi oleh orang lain, yakni rekan-rekan AR sesama anggota polisi. Dia menduga Aibtu AR sengaja menjual tubuhnya kepada rekan-rekannya di kepolisian. Menurut pengakuan MH, suaminya kerap mengonsumsi narkoba sebelum beraksi bersama rekan-rekannya. Kuasa hukum MH, Julius Yongkinata, membenarkan kliennya telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pamekasan pada tahun 2020 lalu. Namun saat itu pihak yang diproses secara hukum bukanlah pelaku utama, yaitu Aibtu AR. Julius Yongkinata menjelaskan kejadian yang menimpa kliennya terjadi dalam rentang waktu dari mulai tahun 2015 hingga 2020. Selama rentang waktu tersebut, suaminya kerap mengajak rekan-rekannya di kepolisian dan masyarakat biasa untuk tidur dengannya. Aibtu AR adalah anggota Satuan Sabara Polres Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Dia ditangkap pada Selasa 3 Januari 2023. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Polisi Dirmanto pun membenarkan bahwa pihaknya telah menangkap Aibtu AR. Dia menjalani pemeriksaan di tempat khusus Bidang Propam Polda Jawa Timur. Kepala Bagian Humas Polres Pamekasan, Ibtu Neneng, dia mengatakan kasus tersebut ditangani Polda Jawa Timur. Menurut Neneng, untuk sementara Aibtu AR dikenakan kasus pelanggaran kode etik, belum sampai pada kasus kriminal sebagaimana dilaporkan istrinya. Dalam kasus ini, MH melaporkan 3 orang. Selain Aibtu AR, MH juga melaporkan 2 oknum anggota Polres Pamekasan lainnya, yakni Ibtu MHD dan AKP H. Ketiga oknum anggota polisi ini kami laporkan dalam tindak pidana berbeda, kata Julius. Dia pun merinci laporan tindak pidana yang diduga dilakukan ketiga oknum polisi tersebut. Pertama, Aibtu AR dilaporkan atas tindak pidana kekerasan seksual, pelanggaran Undang-Undang ITE, serta penggunaan narkotika. Selanjutnya, Ibtu MHD dilaporkan atas tindak pemerkosaan terhadap MH. Sedangkan AKPH dilaporkan atas tindak pidana ITE, kekerasan seksual dan pesta seks. Ini jelas merendahkan harkat dan martabat seorang perempuan. Apalagi ini lingkaran anggota polisi dan istrinya adalah seorang bayangkari, pungkasnya. Ini kawan, ya itu tadi beritanya. Nah, di sini kalau saya melihat dan kita semua menilai, ini suaminya memang bejat, sangat bejat. Ya, ini melampaui iblis. Iblis saja, ya, iblis saja marah kalau istrinya diganggu. Iblis saja marah kalau anaknya diganggu. Ini manusia kawan. Apakah ini ada pengaruhnya dengan yang disebut narkoba, yang disebut pil setan, kita tidak tahu.
Maka itu saya ajak kepada saudara-saudaraku semuanya, hindarilah itu narkoba itu. Karena tidak normal itu hidup seperti ini. Ya, 3 polisi lagi. Ada AKP. Ini kasihan istrinya ini. Ini kalau Pak Ferdi Sambo masih mendingan membela istrinya. Kalau ini malah menjual istrinya. Entah hukuman apa yang pantas ini bagi orang-orang seperti ini. Selain polisi, tadi beritanya ada juga masyarakat biasa. Eh, kasihan ini ibu ini ya. Mungkin mau melawan, mungkin diancam dan sebagainya. Kita nggak ngerti. Masa dibuat seperti itu. Inilah kalau narkoba kawan. Ini pengaruh narkoba semuanya. Maka itu kepada sahabat-sahabatku dimanapun saudara berada, ya, siapapun jauhilah itu barang. Dan mari kita bersama-sama perangi narkoba. Dimulai dari wilayah masing-masing. Laporkan segera jika ada terindikasi diduga ada pengguna narkoba atau pengguna narkoba di wilayahnya, segera laporkan ke polisi. Ya. Ini pantasan ini narkoba ini nggak bisa hilang karena ada oknum-oknum yang bermain begini. Ya, apalagi sampai keluarganya begini. Oh, inilah yang merusak. Ya, ini yang terus merusak citra Polri, institusi Polri. Kalau bisa nih orang-orang seperti ini dipecat aja, pecat. Masih banyak putra putri Indonesia, anak-anak muda Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia yang ngantri ingin masuk polisi. Negara tidak akan pernah kerugi kehilangan oknum-oknum yang merusak hukum, yang merusak. Ya, bahkan negara selamat, ya institusi selamat kalau institusi dibersihkan dari orang-orang yang seperti ini. Ya, sekali lagi masih banyak pemuda-pemuda di negeri ini yang ngantri ini masuk polisi. Banyak. Jadi tidak pantas oknum-oknum seperti ini ya dipelihara di polisi. Selesai. Ini apa ya? Akal sehatnya sudah tidak ada. Dan yakinlah masih jauh lebih banyak polisi yang baik. Masih sangat lebih banyak polisi yang baik daripada polisi yang seperti oknum-oknum begini. Yakinlah itu. Maka itu saya juga mengajak sahabat Indonesia, jika ada oknum-oknum polisi yang seperti ini, jangan disamaratakan semua bahwa polisi semua sama, jangan. Ini hanya oknum. Ini harus dibersihkan yang begini-begini. Demikian kawan, baikkan videonya.